Hai Sobat Google. Oke, untuk sesi kali ini saya masih akan membahas mengenai Google Form. Nah, kemarin itu teman saya ada yang mengirimkan formulir kepada saya dan dia minta bagaimana sih cara membuat Google Form yang seperti ini kayak gitu. Nah, formulirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini di sini ada model pertanyaan yang simple ya, dengan jawaban singkat seperti ini. Kemudian nah ini ada model pertanyaan dengan model jawabannya adalah seperti ini ya. Pertanyaan utama, kemudian ada sub pertanyaan berikutnya ya, ada beberapa sub pertanyaan di sini dengan dua jawaban. Nah, nanti seperti apa buatnya kita akan coba ya. Kemudian ini multiple choice biasa, bisa ya, di video yang pertama kita sudah praktekkan. Nah, ini juga seperti tadi, dan Anda bisa lihat di sini ada poin ya. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan ini akan ada poin di sini atau semacam kuis ya. Jadi formulir ini bukan hanya sebatas kuesioner, tetapi ada kuisnya juga, yang mana nanti di sini akan ada penilaian juga berdasarkan jawaban yang kita pilih. Nah, kemudian di sini ada dua halaman ya modelnya. Jadi ada dua halaman, halaman satu dan halaman kedua. Oke, seperti apa cara pembuatnya? Langsung kita coba aja ya untuk demonya. Baik, seperti biasa kita harus login dulu ya, syaratnya ke akun Google kita. Kalau sudah, saya masuk ke Google Drive dulu karena saya akan buat folder untuk menampung file Google Form yang akan kita buat nanti. Ya, saya masuk ke Google Form, kemudian saya buat folder baru saja di sini, formulir 2. Ya, seperti ini. Kemudian saya buka dan saya siap untuk membuat Google formulir baru. Oke, seperti ini ya tampilannya. Yang sudah nonton video saya yang pertama pastinya sudah paham. Jadi saya lanjut aja. Bagi yang belum, bisa tonton video saya yang pertama dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini kita isi dengan judul formulirnya ya. Misalkan virus. Seperti itu. Terus kemudian di sini adalah pertanyaan utama. Ya, pertanyaan utama di sini. Kemudian kita pilih model jawaban dengan tipe ini. Kisi pilihan ganda. Ya. Kisi pilihan ganda. Baris pertama adalah sub pertanyaan pertama, yang kedua adalah sub pertanyaan kedua, dan seterusnya ya. Jadi ini sub ketiga. Jawabannya di sini ya, baris ini adalah pertanyaan, kolom ini adalah jawaban. Jawaban 1, jawaban 2. Kalau ada jawaban 3 ya bisa ditambahkan sendiri. Ini ya. Terus tadi jangan lupa ini harus wajib diisi. Nah, sekarang di sini ada tipe kuis atau poin. Nah, kalau ini 20 ya berarti kemungkinan setiap jawaban yang ada di sini bernilai 5 ya, katakanlah seperti itu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Oke, cara membuatnya adalah kita bisa masuk ke menu setting ya, setting. Nah, kita aktifkan dulu kumpulkan alamat email ya. Jadi untuk mengisi formulir ini wajib menggunakan akun email ya, karena berkaitan dengan poinnya nanti yang akan kita berikan kepada
siapa. Kalau tidak ada akun emailnya berarti nanti kita bingung mau kita berikan ke siapa. Jadi biar valid, jadi jangan lupa kumpulkan alamat email ya. Jadi untuk mengisi formulir ini wajib login email. Nah kemudian silahkan mau dibatasi satu respon, satu alamat email, satu jawaban atau tidak, silahkan. Nah yang paling penting tadi untuk memberikan poin ada di tab quiz ya, ini tinggal diaktifkan saja. Nah kemudian untuk pengaturannya sekalian saya jelaskan. Di sini ada pengaturan segera setelah setiap pengiriman. Ini maksudnya adalah setelah responden mengirimkan jawaban, maka jawaban tersebut akan langsung ditampilkan ya, ditampilkan kepada responden ya. Atau kalau kita pilih ini akan dikirimkan nanti ya, nanti setelah, mungkin nanti kita cek dulu ya, kita cek dulu hasil jawabannya benar atau salah. Intinya ini langsung dikirimkan hasilnya, langsung ditunjukkan hasilnya. Kalau ini nanti perlu peninjauan terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian yang di sini adalah apa yang akan ditampilkan ke responden. Pertanyaan tak terjawab ya. Pertanyaannya yang salah akan ditampilkan juga, atau pertanyaan yang benar, atau nilai poin ya. Jadi ini kita bisa pilih mau ditampilkan semuanya atau beberapa saja gitu ya. Nah kalau sudah, kita klik tombol simpan. Nah setelah itu maka di sini akan muncul kunci jawaban. Nah dari sini kita bisa mengisikan jawaban yang benar dan juga mengisikan poin yang akan kita berikan berapa. Oke, jadi setelah pertanyaan dan jawabannya kita buat di sini, berikutnya kita pilih kunci jawaban. Nah, di sini jawaban yang benar apa? Kita setup terlebih dahulu. Misalkan sub pertanyaan pertama, jawaban yang benar adalah jawaban kedua. Kemudian poinnya berapa? Kita isi di sini. Misalkan poinnya 10. Lalu pertanyaan berikutnya, jawaban yang benar yang mana? Misalkan yang ini, nanti kita pilih yang itu. Kemudian nilainya berapa? Yang ketiga juga sama, kita kasih poinnya berapa. Nah kalau sudah, klik tombol selesai. Nah di sini, jadi pertanyaan ini bernilai 30 poin ya. Di setiap pertanyaan yang ada di sini bernilai kalau benar 10 poin dengan jawaban yang sudah kita setup sebelumnya ya. Yang pertama adalah jawaban 2, jawaban 1, jawaban 1 seperti ini. Oke, gampang ya. Nah misalkan kita tambah satu lagi pertanyaan utama. Ini misalkan pertanyaan utama A, ini pertanyaan B. Nah dengan pilihan katakanlah ini ya, kotak centang yang belum kita coba. Nah ini sub pertanyaan 1, 2, 3. Nah, ini jawaban A, jawaban B, jawaban C. Nah untuk pertanyaan B ini kita pilih model peta kotak centang ya. Nah kemudian kita setting untuk kunci jawabannya. Karena ini modelnya checkbox, jadi kita bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Jadi kalau jawabannya misalkan lebih dari satu, kita tinggal kasih aja kunci jawabannya seperti ini. Kemudian nilainya berapa, kita isi. Nah misalkan ini jawabannya ada 3, semuanya benar,
kita isi. Terus ini misalkan jawabannya cuma 1, sini misalkan kita isi poinnya 10. Kalau sudah selesai, kita klik tombol selesai ya. Nah, di sini ada validasi satu tanggapan di setiap baris. Jadi setiap sub pertanyaan itu harus dijawab atau tidak. Kalau tidak, berarti tidak perlu. Tapi kalau wajib dijawab semuanya, kita harus aktifkan ini. Nah, caranya seperti itu ya. Oke, baik. Kalau sudah, kita coba cek previewnya ya teman-teman. Kita klik tombol preview di sini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini validasi emailnya, jadi kita harus isikan alamat email. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utama ini jawabannya apa? Misalkan seperti ini saya jawabnya ya. Nah, ini pertanyaan ini membutuhkan satu tanggapan per baris. Jadi setiap baris harus dijawab semuanya. Nah, seperti ini. Terus yang ini tadi jawabannya ini. Misalkan ini itu aja. Oke, kita coba kirim ya teman-teman. Kita klik kirim. Nah, di sini kita bisa lihat skornya. Karena di sini tadi mungkin kita sudah setting untuk menampilkan tombol untuk pengecekan skor ya, dan kirim tanggapan lain. Nah, karena di sini tadi mungkin kita cek dulu. Nah, nggak kita batasi ya, setiap user satu jawaban nggak kita batasi, maka link ini muncul karena nggak kita batasi. Terus kemudian quiz ini tadi, nah di bagian ini kita munculkan respon dapat melihat. Nah, karena ini kita checklist, berarti tombol ini muncul. Nah, itu caranya ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba cek skornya ya. Kita klik lihat skor. Nah, di sini untuk pertanyaan utama hasilnya seperti ini ya. Jadi sub pertanyaan pertama jawabannya benar, salah, benar. Terus kemudian yang ini seperti ini hasilnya. Dan kita dapat nilai 40 ya. Jadi kita dapat 40 dari total keseluruhan 60. Kemudian mungkin kita bisa cek database kita ya, database kita hasilnya seperti apa. Di sini respons. Nah, munculnya seperti ini, bisa dilihat ya, mau model ringkas, pertanyaan, atau individu, bisa dilihat seperti ini. Atau mungkin bisa kita ekspor ke seperti biasa spreadsheet ya. Nah, mungkin yang ini saya coba yang pilih spreadsheet yang sudah ada. Akan saya jadikan satu dengan formulir di video pertama saya pilih, kemudian formulir pendaftaran. Nah, ini klik, hasilnya langsung bisa kita lihat. Nah, datanya seperti ini. Nah, ini yang dulu untuk sesi pertama kita, di video pertama kita ada di sini. Saya jadikan satu ya di Google Sheet-nya. Nah, hasilnya seperti ini, bisa lihat. Total skornya di sini. Ya, ada 2 data. Skornya seperti itu. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Jadi sudah bisa menjawab pertanyaan teman saya terkait bagaimana cara membuat formulir seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, untuk membuat 2 halaman ini tadi belum sempat kita singgung ya. Jadi mudah sekali teman-teman. Kita tinggal lakukan modifikasi di sini saja dengan cara ini. Ada fitur tambahkan bagian. Ya. Jadi misalkan ini pertanyaan halaman pertama, kemudian ini mau kita taruh di halaman berikutnya, berarti kita klik di sini, kita aktifkan di
pertanyaan ini, kemudian kita klik. Nah, nanti ini masuk di pertanyaan bagian kedua. Nah, seperti ini aja. Jadi nanti akan muncul 2 halaman ya. Kita bisa cek di sini. Nah, modelnya seperti ini. Nah, berikutnya. Ya. Jadi ada halaman 1, halaman 2 dan seterusnya ya. Kita tinggal pilih saja, aktifkan bagian ini, tambahkan bagian. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup sampai di sini untuk sesi pembuatan formulir pendaftaran menggunakan model kuis ya. Ada poin-poinnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan sharing ke teman-teman supaya bermanfaat. Subscribe supaya video selanjutnya bisa segera kita rilis. Untuk kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih dan Arfi pamit.